Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Elena Merdekawati Dwi Putri Haris dari kelas Matematika 2021E dengan NIM 21030214052 dengan jurusan Matematika, Prodi S1 Matematika, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Tantangan NKRI dari dalam negeri, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ada juga kesenjangan ekonomi, lalu narkoba, radikalisme, intoleransi, anti-Pancasila, SARA, disintegritas bangsa, dan isu-isu hoax. Dari luar negeri, invasi atau penguasaan wilayah, infiltrasi budaya dan ideologi asing, membanjirnya produk asing, membanjirnya tenaga kerja asing. Deskripsi historis keradikalisme. HTI tahun 1982 tidak bisa berkembang, baru bisa berkembang setelah reformasi tahun 1998. Berdasarkan ketentuan hukum sudah dibijaksanakan oleh pemerintah untuk mengakhiri eksistensi. Aktivitas keormasannya yang pertama adalah bom Bali 1 tahun 2000, bom Hotel 1 bom Hotel Marriott 2002, bom Bali 2 tahun 2005, bom Tentena tahun 2005, bom Sulu tahun 2011 dan 2012, bom Sarina tahun 2016, bom Cilacap Jakarta tahun 2018, bom Riau tahun 2018. Hasil studi LIPI terhadap masyarakat di kampus umum tahun 2015 yang pertama adalah 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, yang 5%-nya adalah mahasiswa. Yang menyebarkan ideologi tersebut adalah KAMMI, Salafi, dan HTI. Hasil studi Saidi atau LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 2016, yang pertama, 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. Lalu 84,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. 3 alasan munculnya radikalisme menurut LIPI. Yang pertama, kepentingan personal atau ideologi atau finansial. Yang kedua, propaganda politik yang menarik. Ketiga, pemahaman soal penyucian diri, etika para politisi yang buruk. Wahid Institute atau Yeni Wahid survei terhadap 1.520 responden dengan metode multi-stage sampling didapatkan hasil 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal atau setara dengan 600.000 jiwa, sedangkan 7,7% mau bertindak radikal kalau memungkinkan, yang setara dengan 11 juta jiwa. Fakta merupakan indikator minim pemahaman terhadap ideologi Pancasila, dapat membuat generasi muda saat ini semakin individualis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenial 4.0. Tantangan ini harus kita tangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Nomor 1, konsep dasar ideologi. Keyakinan pokok yang tidak banyak mengalami perubahan. Dalam perkembangannya, keyakinan pokok ini juga dianut oleh banyak orang, dan kemudian ada yang memberikan makna ideologi. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani, eidios dan logos,
Idios berarti cita-cita dan logos berarti ilmu pengetahuan dan paham. Jadi ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya sehingga dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Ideologi dalam beberapa kepustakaan diciptakan oleh Destutt de Tranchy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di halaman 366 tahun 1995, ideologi mengandung 3 makna, yaitu yang pertama, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, cara berpikir seseorang atau golongan. Yang ketiga, paham teori dan tujuan yang terpadu merupakan suatu kesatuan program sosial politik. Sementara itu, dalam Collins Dictionary of Sociology, ideologi dipandang sebagai any system of ideas underlying and informing social and political action. Berdasarkan buku Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 978602490379 di halaman 124 sampai 125. 6. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarah yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Lemnas tahun 1995. Kemudian, ideologi merupakan perangkat konsep atau prinsip yang menjadi dasar dari sistem, partai, dan organisasi politik. Menurut Cambridge International Dictionary of English tahun 1995, Karl Marx dalam Sargent tahun 1987 halaman 3 menggambarkan ideologi sebagai setiap ilusi politik yang dihasilkan oleh pengalaman sosial suatu kelas. 9. Dalam pandangan Fago pada tahun 1989 halaman 90, ideologi adalah a complex belief system that explains social arrangement and relationship. Dalam pandangan Ribeiro tahun 1986 halaman 4, sistem paham atau seperangkat pemikiran yang menyeluruh yang bercita-cita menjelaskan dunia dan sekaligus mengubahnya. Pada pandangan yang agak berbeda disampaikan oleh Syariati pada tahun 1982 halaman 146, mengartikan ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenal dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 978602449039 halaman 125 sampai 126. Dalam pandangan Ribeiro atau pada tahun 1986, halaman 5, ideologi sebagai suatu paham yang mengandung unsur-unsur. Yang pertama, pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Kedua, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Ketiga, kesadaran dan perencanaan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut.
Yang keempat, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Kelima, usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Berdasarkan tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 978602449039 halaman 126. Pandangan sedikit berbeda disampaikan oleh Thomson pada tahun 1984 bahwa ideologi mengandung 3 unsur utama, yaitu yang pertama adalah adanya penafsiran dan atau pemahaman terhadap kenyataan. Kenyataan yang dianggap benar setidaknya bagi para penganutnya. Kedua, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral. Seperangkat nilai itu akan mengatur atau menata kondisi masyarakat. Bahkan Thomson pada tahun 1984 secara ekstrim menyatakan bahwa ideologi menggambarkan penolakan sistem yang lain. Yang ketiga, memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujudkan nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi, etika, dan retorika. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 9786 02449039 halaman 126. Ideologi akan bermakna jika dianut dan diyakini oleh para pengikutnya. Pagut tahun 1989 halaman 95 memberikan makna bahwa ideologi bagi para pengikutnya memiliki fungsi positif sehingga dianut dengan penuh keyakinan, yakni yang pertama memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Perilaku tertentu memberikan makna dan kebersesuaian dengan ideologi, sementara perilaku yang lain dianggap bertentangan dengan isi ideologi yang diyakini. Dua, sebagai acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Dalam bahasa sederhana, ideologi bagi penganutnya merupakan pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, memberikan motivasi bagi para individu mengenai pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 978602449039 halaman 127. Namun, bagi sebagian kalangan ideologi juga dipandang memiliki dampak negatif. Napoleon memandang para akademisi yang doktriner, utopis, dan tidak realistis sebagai kaum ideologis dalam konotasi yang negatif. Menurut Chamim tahun 2003 halaman 224. Bahkan Karl Marx menuding ideologi sebagai false consciousness, yakni suatu kesadaran palsu dan mewakili kelas yang berkuasa dalam struktur kehidupan masyarakat. Menurut Ritze tahun 1992 di halaman 71. Dalam Chamim tahun 2003 halaman 224. Tetapi ungkapan yang disampaikan Marx dalam perkembangannya juga menjadi ideologi Marxisme sastra prateja. Pada tahun 1996 halaman 143 memberikan argumentasi bahwa ideologi dan kecenderungan untuk memisahkan in-group kita dari out-group mereka. Ini memberikan makna bahwa ideologi berfungsi menyatukan berbagai kalangan untuk satu tujuan. Mengingat dapat menyatukan berbagai kalangan, maka ideologi juga memiliki sifat futuristik karena memberikan gambaran masa depan. Kondisi ini pada satu sisi memberikan harapan akan yang barangkali kurang realistik. Untuk itu, maka dialog yang terus-menerus dengan kenyataan mutlak diperlukan.
Tim MKO Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 978624490379, halaman 127 sampai 128. Kemudian, dimensi-dimensi ideologi sebagai berikut. Yang pertama, realitas. Mencerminkan kemampuan di ideologi untuk mengagregasikan dan mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi mencerminkan citra bahwa dirinya sama dan sebangun atau identik dengan realitas yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, ada bersesuaian antara ide-ide yang ada dengan fakta di lapangan. Idealisme, kadar atau kualitas idealis yang terkandung di dalamnya mampu mengugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya, sehingga gagasan pokok atau vital yang terkandung di dalamnya benar-benar diyakini pasti dapat terwujud dalam kenyataan. Fleksibilitas mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Menurut Pasha, tahun 2002, pada halaman 33 sampai 34. Hal ini mengandung arti bahwa ideologi harus mampu mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tanpa mengubah jati diri yang sesungguhnya. Perubahan akan terus terjadi sehingga yang akan ada pada sepanjang masa adalah perubahan itu sendiri. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI, ISBN 97860244900379, halaman 128 sampai 129. Dimensi-dimensi ideologi di atas akan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan gambaran apakah ideologi suatu bangsa dapat bertahan atau akan lapuk atau dimakan dengan zaman. Tergilas oleh kemajuan teknologi, ideologi akan dapat berkembang dengan baik dalam sejarah bangsa apabila nilai-nilai jaga dipelihara dan diwujudkan dalam bentuk nyata dalam seluruh kehidupan bangsa. Tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 97860244900379, halaman 129. 2. Ideologi Pancasila. 1. Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat-sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kualitas bersumber dari nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Kedua, ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 3. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 97860244900379, halaman 129 sampai 130. Proses globalisasi yang terjadi dewasa ini telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalis dan ideologi komunis. Dua tersebut menjadikan kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 97860244900379, halaman 131. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun suatu falsafat yang tidak universal. Landasan ontologis komunis tidak mengandung kebenaran yang hakiki. Konsep materialisme dan konsep sama rasa sama rata dalam ideologis komunis jelas bertentangan dengan kodrat manusia, sebab manusia bukan hanya sekedar materi, tapi juga mengandung unsur rohani.
Berbeda dengan ideologi komunis, ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Negara Amerika Serikat sebagai adik kuasa dari segi politik dibangun atas dasar filsafat liberalisme. Hal ini sesuai dengan sejarah negara Amerika Serikat sendiri, yang dibangun oleh orang-orang yang sejak awal yang ingin mencari kebebasan. Menurut tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press, anggota IKP ISBN 97860244939 halaman 132. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Berdasarkan tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA 2019, Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press, anggota IKP ISBN 97860244939 halaman 133. Kebenaran Pancasila sebagai filosofis menurut Noto Nagoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, universal. Menurut Noto Nagoro, hakikat Pancasila adalah kelima nilai yang merupakan hakikat Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebab kelima nilai tersebut berasal pada kodrat manusia. Menurut Noto Nagoro, hakikat manusia terdiri jiwa, raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Kebenaran Pancasila secara religius bisa terlihat dari hakikat juga hakikat Pancasila terdiri di atas 5 nilai, yaitu yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hampir semua agama mengajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, pemersatuan, kerakyatan atau musyawarah, dan keadilan. Hampir semua agama secara logika, jika agama dianggap itu diasumsikan sebagai suatu kebenaran, maka Pancasila juga benar. Sebab hakikatnya Pancasila merupakan bagian dari ajaran agama, atau secara logika berlaku prinsip jika umum yang benar, maka yang khusus pasti benar. Karena itu Pancasila mengandung kebenaran secara religius, atau paling tidak sila pertama. Ketiga, ada ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa manusia pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik, dan manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lain. Menurut istilah Hobbes, disebut homo homini lupus, sehingga manusia harus membuat sesuatu perlindungan bersama atas dasar kepentingan bersama. Negara menurut liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu, dan untuk itu maka manusia secara bersama-sama mengatur mereka. Kedua, ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu oleh siapapun, termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Hak asasi tersebut memiliki nilai-nilai dasar, yang itu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak. Kebebasan mengajar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan materi yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Ancaman paham liberalisme yang hampir tidak dapat digolongkan dalam uraian sejarah sebagaimana tergambar dalam ancaman golongan komunis. Menurut tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, Pendidikan Pancasila penerbit USB UNESA University Press, anggota IKP ISBN 97862449039 halaman 137 sampai 139. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja kebebasan yang sebebas-bebasnya tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajiban terhadap masyarakat. Tim MKO Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press, anggota IKP ISBN 97860244939 halaman 140. 4. Ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunis adalah Karl Marx. Pada tahun 1885,
sampai 1883, tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi, Maximus, komunis, dan sosialisme acap kali dimaknai sama sebagai sebuah ideologi, yakni perjuangan yang ingin membebaskan kaum buruh. Ajaran Karl kemudian ditambah dengan pandangan Engels and Lenin, sehingga ajaran komunis melandaskan teori Marxisme-Leninisme. Ajaran komunis didasarkan atas keberadaan masyarakat komunis tidak bercorak nasional. Komunis menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila secara tegas. Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram yang tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Perombakan masyarakat menurut ajaran komunis hanya mungkin dilakukan oleh kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Setelah revolusi berhasil, maka kaum proletari sajalah yang dapat memegang tumpuan pimpinan pemerintah dan menjalankan pemerintahan sejak diktator yang mutlak atau diktator proletari. Menurut Syarbanai tahun 2001 halaman 110. Berkembangnya paham individualisme yang berakibat munculnya masyarakat kapitalis. Menurut paham ini mengakibatkan penderitaan rakyat sehingga komunisme muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil atau kalangan kapitalis yang didukung pemerintah. Komunisme yang dicetuskan oleh pandangan memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak Indonesia dan hak individu tidak ada. Komunisme yang dicetuskan oleh pandangan memandang bahwa hakikat kebebasan dan individu tidak ada. Kemudian ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hanya makhluk sosial saja. Manusia pada hakikatnya adalah kumpulan relasi sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukannya individualitas. Maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme bahwa demokrasi individualistis itu tidak ada, yang ada adalah hak komunal. Dalam masyarakat terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletari buruh. Walaupun kedua hal tersebut bertentangan namun saling membutuhkan. Kelas kapitalis senantiasa melakukan penindasan atas kelas buruh proletari. Oleh karena itu harus dilenyapkan. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan melalui suatu revolusi. Hal inilah yang merupakan konsep kaum komunis untuk melakukan suatu perubahan terhadap struktur masyarakat atau Kailan 2001 tahun halaman 232. Tim MKO Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019 Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press anggota IKAPI SBN 978602449039 halaman 140 sampai 142. Kelima, ada ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka. Dalam arti, nilai-nilai Pancasila itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari keyakinan, kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Menurut Franz Magnus Suzeno tahun 1997. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan golongan dan globalisasi bersama dengan gagasan yang tidak seimbang saat itu telah menyebabkan bangsa-bangsa di dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Hal ini karena politik internasional dan globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya. Upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya disukai atau tidak akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif.
Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA, University Press, anggota IKP ISBN 978602449039, halaman 144. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini serta dilakukan terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Kebenarannya meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri dan mengambil aspek-aspek positif budaya mainstream serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA University Press, anggota IKP ISBN 978602 1490379, halaman 145. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai makhluk sejarah. Sejarah atau histori adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Pertanggungjawaban yang kita tagih pada setiap manusia mensyaratkan bahwa manusia kita beri kewenangan kreatif. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kewenangan kreatif ini dipijakan pada kapasitas kreatifnya, yaitu satu, kepekaan dalam kepedulian terhadap lingkungan, termasuk pasar yang dilayaninya. 2, kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif. 3, kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. 4, kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah. 5, kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut. 6, keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab. 7, keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Rashid 2007, halaman 10. Tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit Indonesia University Press, anggota IKP ISBN 978602449379, halaman 146 sampai 147. Kesimpulan, ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila. Keteguhan nilai-nilai luhurnya bersumber dari beragam nilai-nilai. Dalam keberagaman perbedaan ada istiadat, suku, ras, agama, seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan bersatu padu untuk melangsungkan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Bagi ideologi Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilai diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan didirikan pandangan hidup bangsa, ideologi nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan ditunjuk serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka, yaitu Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, Pendidikan Pancasila, Penerbit UNESA University Press, anggota IKP SBS 978602449379. Demikian dari pemaparan penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa.